Pemirsa, pemesanan taksi melalui jalur online menuai kontroversi di masyarakat sebab aplikasi pemesanan taksi melalui jalur online tersebut tidak mengantongi izin jasa operasi angkutan umum. Berikut pernyataan masyarakat terkait taksi online. Awalnya kenapa pakai Gojek sih, biasanya pernah sih pakai Gojek. Terus kalau Grab juga pernah denger juga, tertariknya karena tentunya memudahkan. Ya kan, kita dengan aplikasi satu aja bisa pengennya apa, toolsnya apa, terus udah bisa dapat semuanya yang pengen diinginin. Karena waktu itu saya make dan datang dan lengkap dan ada semua dan utuh, nggak kenapa-napa, ya berarti aman sih. Lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa mereka karena sekarang kan teknologi udah makin berkembang ya. Jadi dengan adanya teknologi mungkin semacam Android, jadi mungkin lebih mudah kalau misalkan mereka untuk membutuhkan taksi ataupun mungkin membutuhkan ojek mungkin bisa lewat smartphone mereka. Menurut saya sepertinya sampai sejauh ini kan karena belum dapat berita tentang kabar-kabar negatif tentang mereka ya. Dan saya sering melihat dalam aktivitas sehari-hari, misalkan kalau berangkat kerja, pulang kerja, sering banyak melihat mereka yang memakai jasa Gojek ataupun apa gitu, banyak sih, tapi sepertinya aman-aman aja karena belum ada berita-berita negatif tentang mereka gitu. Installnya Grab Taksi aja sih. Grab Taksi. Ya. Menurut Mbak, Grab Taksi itu gimana? Sering pakai nggak? Sering, kalau mau perpergian itu pakai taksi juga. Kadang kan sampai nggak bayar gitu kan, ada potongan harga. Tergantung sih Mbak, kalau lagi nggak mepet itu biasanya pakai Grab Taksi. Kalau lagi misal kayak harus booking ke bandara pagi-pagi itu bisa pakai langsung ke taksinya sih, nggak pakai Grab Taksi gitu. Dengarnya cuma sekedar dengar doang, tahu persisnya sih belum. Iya. Tapi itu ngeganggu nggak sih Pak? Ada pengaruhnya nggak terhadap penghasilan dari Bapak? Penghasilan sih ya pengaruh paling sedikit aja sih ya, nggak terlalu drastis dong. Kita lanjutkan perbincangan, Pak Adrianto. Ini juga masyarakat animonya bagus sekali ya, memudahkan juga. Kalau kita lihat demand-nya juga tinggi, artinya memang masyarakat butuh begitu Pak. Tapi seperti apa ini kalau dikatakan Uber taksi ini menyalahi peraturan begitu? Baik, seperti yang jadi begini, Organda itu melihatnya dari sisi jenis angkutan umumnya. Oke. Angkutan umum yang tidak ada izinnya itu sudah melanggar. Kedua, kita harus juga mengingat bahwa angkutan umum itu mempunyai aturan-aturan juga tambahan untuk keselamatan dan jaminan terhadap penggunanya, seperti asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah bagi seluruh angkutan umum. Nah, faktor keselamatan itulah yang sebenarnya juga Organda mengingatkan kepada para pengguna perlu untuk dipikirkan gitu dalam memilih kendaraan umumnya ya. Tentunya. Poin-poin yang dirugikan lainnya seperti apa Pak? Untuk mungkin kita menyebut materi begitu ya dari terkait operasional dari Uber taksi ini. Ini bagaimana Pak Anda melihatnya? Kesulitan Organda untuk melihat langsung secara angka karena Uber sendiri kita tidak tahu keberadaannya di mana. Sampai sekarang belum bisa dilacak tidak terbuka. Ya Pak? Sampai sekarang belum ada alamat yang bisa dituju sehingga untuk menghitung, untuk berbicara dengan mereka rasanya sulit, kecuali kita bisa memanggil mereka yang di luar negeri karena jelas mungkin mereka alamat di luar negeri. Itu, tapi kerugian-kerugian lainnya jelas mungkin dari Organda melihat bahwa semua perusahaan yang ada di Indonesia ini kan mempunyai domisili dan NPWP contohnya. Betul, pajak membayar terkait, pajak, baik pajak penghasilan, PPN dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang sudah hampir bisa diperkirakan bahwa mereka tidak ada. Baik, Pak Yusuf, kalau kita lihat ini tadi kan demand-nya juga ada begitu ya. Artinya kan memang masyarakat butuh, tapi juga ini aplikasi-aplikasi ini terus berjamur, terus ada begitu. Bagaimana Kadin melihatnya? Kalau kami dari sisi IT di Kadinnya itu melihat bahwa memang teknologi itu memudahkan masyarakat kan. Ya. Jadi dengan kehadirannya teknologi ini, aplikasi, tentunya masyarakat jauh lebih dimudahkan. Dan pasti disenangi oleh masyarakat karena dari segi murahnya dan mungkin kenyamanan bisa memesannya dan semua gitu ya. Tapi bisa dilihat di sini bahwa kalau seandainya usaha apapun yang menggunakan aplikasi tetapi usahanya tidak mengikuti aturan yang ada, seperti kalau ada sebuah toko online yang bisa jualan barang-barang yang tidak bayar pajak gitu, tidak kena biaya masuk, otomatis pasti kan harganya jauh lebih murah daripada beli barang-barang itu di toko biasa. Nah, toko online itu pasti digemari oleh masyarakat gitu. Nah, saya aja sebagai kalau saya sebagai konsumen ya tentunya saya senang dong kalau diberikan kemudahan-kemudahan itu gitu. Tapi
Ya, Pak Yusuf, mohon maaf kita jeda dulu, ada penelpon masuk yang ingin berkontribusi langsung untuk bertanya begitu ya kepada Pak Adrianto juga Pak Yusuf. Ini kita ke Pak Joshua di Jakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin sumbang saran begitu? Oke, maaf saya sebelumnya yang setuju dengan Uber ya. Sekarang saya mau nanya apa bedanya dengan penyewaan mobil? Ini kan aplikasinya menyewa mobil dengan aplikasi, kan seperti itu. Kalau misalnya ini dilarang, ya penyewaan mobil juga dilarang dong. Kan seperti itu logikanya. Karena ini sebenarnya memudahkan kita. Ada yang kita ingin menyewa mobil tanpa menyewa taksi. Karena taksi ada logo, ada apa sih itu. Kan seperti itu. Seandainya ini dibilang melanggar, penyewaan mobil juga melanggar dong. Tolong beritahu apa bedanya. Kan seperti itu. Baik. Kan Ada lagi Pak Joshua? Iya, hanya itu aja ya. Ya, kita tanyakan langsung ke Pak Adrianto ini. Penyewaan dan ini penggunaan taksi. Baik. Iya. Terima kasih Pak Yosua atas pertanyaannya. Memang ada perbedaan antara kendaraan sewa dengan kendaraan taksi. Nah, yang dilakukan oleh Uber adalah taksi. Karena mereka menggunakan pentarifan yang memang secara struktural masuk ke kategori taksi. Pengangkutan jalan umum dari titik ke titik dengan pentarifan struktur yang seperti itu masuk di kategori taksi. Berbeda dengan sewa yang pada umumnya bisa harian, bulanan, atau bahkan tahunan, itu masuk ke kategori sewa ya. Baik Pak Joshua, ya terima kasih telah bersama kami. Ya, nampaknya sudah terputus ini Pak Yusuf. Ini kalau kita lihat tadi, ini kan banyak juga kerugian material ya dari transaksi online, begitu tidak hanya di taksi. Ini kita membicarakan secara akumulatif general. Ini berapa sih kerugian negara ketika kita dapati aplikasi yang juga merugikan seperti ini? Kalau dari Kadin melihat bahwa kerugian negara terutama dari pendapatan kemungkinan pendapatan pajak itu luar biasa besarnya. Karena semua perusahaan-perusahaan, saya bisa katakan hampir semua perusahaan-perusahaan yang memiliki aplikasi di Indonesia itu tidak punya badan hukum di Indonesia. Mereka semua itu memiliki badan hukum di luar negeri, memasuki aplikasinya melalui Google Market atau dari App Store dan beredar di Indonesia, di mana semua pendapatan atau pemasukan yang mereka terima itu langsung ke mereka, tidak ada sama sekali pajak yang dibayarkan di Indonesia. Ini sangat merugikan Pak, ini kalau kita lihat. Tapi artinya untuk Kominfo sendiri sudahkah berdiskusi langsung dengan Kadin begitu? Ini kan memang income dari negara begitu ya terkait itu. Kominfo memiliki peraturan bahwa bila Anda perusahaan di Indonesia ingin membuat konten dan aplikasi, itu ada peraturannya. Betul. Nah, itulah sebenarnya peraturan itu yang sebenarnya kami melihat agak sedikit menentang atau bertentangan dengan konsep bisnis itu sendiri. Karena dengan dilakukannya undang-undang dan harus melapor ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, prosesnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun, nggak ada yang mau. Akhirnya semuanya lewat luar negeri, paling gampang, paling mudah masukin aja aplikasi lewat Apple Store atau Google Market, langsung bisa beredar. Nah, itu yang tidak ada kontrol dari Kominfo. Gitu. Artinya Kominfo juga hanya mengontrol secara konten begitu ya Pak. Untuk operasional sendiri juga mungkin Kementerian Perdagangan, Perindustrian begitu tidak dalam ranahnya Kominfo. Baik, ini nantinya nih Pak Adrianto, bahwa untuk penertibannya sendiri, eskalasinya juga ini sepertinya kan Pak Ahok sudah mengancam begitu ya, harus ditutup. Nah, ini seperti apa Organda? Ya, jadi memang ada dalam rangka penertiban, Pemda itu berwenang untuk menertibkan angkutan umum. Nah, pada saat angkutan liar, jadi kalau bisa dikategorikan, Organda mengkategorikan mereka sebagai angkutan liar, salah satunya tentunya karena tanpa izin yang berlaku, perlu ada koordinasi bersama tentunya dengan Polda, kepolisian, pihak kepolisian. Karena pemerintah melalui Dinas Perhubungan berwenang untuk menertibkan secara langsung kendaraan berplat kuning. Ini yang kendaraan umum. Sedangkan kendaraan angkutan liar pada umumnya biasanya mereka menggunakan kan plat hitam justru. Seperti normalnya kendaraan untuk halayak umum. Nah, itu harus berkoordinasi dengan kepolisian. Baik, kita jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya sebagai segmen penutup kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.